wabarakatuh. Kami dari Program Studi Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan kelas 4C. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 3. Saya Ruth Rasalina sebagai moderator dan pemateri pertama. Di sebelah kiri saya Mutia Fitriani sebagai pemateri kedua, dan di sebelahnya lagi Halida Putri sebagai pemateri ketiga. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian prosa. Prosa adalah karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita secara bebas, yakni tidak terikat oleh rima dan irama. Prosa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama adalah karya sastra yang belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Ciri-ciri dari prosa lama yaitu yang pertama statis, perubahannya lambat, yang kedua istana sentris bersifat kerajaan, yang ketiga bersifat fantastis, yang keempat dipengaruhi sastra Hindu dan Arab, yang kelima tidak ada pengarang. Bentuk-bentuk dari prosa lama adalah yang pertama hikayat. Hikayat adalah cerita yang melukiskan kehidupan tentang raja-raja atau dewa-dewa yang di dalamnya dihiasi dengan dongeng-dongeng yang bersifat khayal. Contohnya hikayat Hang Tuah. Yang kedua, tambo. Tambo adalah bentuk sastra yang ceritanya diambil dari sebuah peristiwa sejarah. Kisah adalah cerita tentang perjalanan atau pelayaran seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya kisah Abdullah ke Jeddah. Yang keempat, cerita berbingkai. Cerita berbingkai adalah cerita yang di dalamnya terdapat cerita lagi atau berbentuk cerita bersusun. Contohnya hikayat 1001 malam. Yang kelima, dongeng. Dongeng adalah prosa yang mirip dengan cerpen, yaitu sama-sama merupakan cerita pendek. Hanya saja tema dongeng umumnya tentang sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak mungkin terjadi. Dongeng sangat ragam bentuknya, yaitu fabel, mite, legenda, sage, dan dongeng jenaka. Contoh dari dongeng yaitu Tangkuban Perahu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia Fitriani. Prosa baru. Prosa baru adalah karangan prosa yang timbul setelah mendapat pengaruh sastra atau budaya barat. Ciri-ciri prosa baru adalah yang pertama dinamis, yang kedua rakyat sentris, yang ketiga bersifat realistis, yang keempat dipengaruhi sastra barat, yang kelima nama pencipta selalu dicantumkan. Bentuk-bentuk dari prosa baru adalah yang pertama roman. Roman adalah bentuk prosa baru yang mengisahkan kehidupan pelaku utamanya dengan segala suka dukanya. Yang kedua novel. Novel adalah karya imajinatif yang mengisahkan sisi utuh atau problematika kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh yang di dalamnya mengandung konflik. Yang ketiga, cerpen atau cerita pendek adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Yang keempat, riwayat. Riwayat adalah suatu karangan prosa yang berisi tentang pengalaman-pengalaman dari kehidupan pengarangnya itu sendiri dan dari kehidupan atau pengalaman hidup orang lain. Yang kelima, kritik. Kritik adalah karya yang menguraikan pertimbangan baik atau buruk suatu hasil karya dengan memberi ulasan-ulasan tentang isi dan bentuk dengan kriteria tertentu yang sifatnya objektif. Yang keenam, resensi. Resensi adalah pembicaraan atau pertimbangan atau ulasan suatu karya sastra yang isinya penerapan agar pembaca mengetahui karya tersebut dari berbagai aspek seperti tema, alur, perwatakan, dan lain-lain. Yang ketujuh, esai. Esai adalah ulasan atau kupasan suatu masalah secara sepintas dan berdasarkan pandangan pribadi penulisnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Halida Putri. Pengertian dan struktur cerpen. Cerpen, cerita pendek, adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Ciri-ciri cerpen adalah 1. Bersifat rekaan, 2. Bersifat naratif, dan 3. Memiliki kesan tunggal. Struktur cerpen terbentuk oleh unsur-unsur sebagai berikut.
Pertama, tema. Tema merupakan inti atau ide dasar dari sebuah cerita. Kemudian cerita tersebut dibangun oleh pengarangnya dengan memanfaatkan unsur-unsur intrinsik seperti plot, penokohan, dan latar. 2. Alur. Alur adalah sebagian dari unsur intrinsik dari suatu karya sastra. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Cerpen memiliki jalan cerita yang lebih pendek dibandingkan novel. Secara umum, jalan cerita dibagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, pengenalan situasi cerita. Kedua, pengungkapan peristiwa. Ketiga, menuju pada adanya konflik. Keempat, puncak konflik. Dan kelima, penyelesaian. Ketiga, latar. Latar merupakan salah satu unsur intrinsik karya sastra yang termasuk ke dalam latar, yaitu latar tempat dan latar waktu. Keempat, penokohan. Penokohan merupakan salah satu unsur intrinsik karya sastra. Penokohan adalah cara pandang pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi si pengarang dalam membawakan cerita. Posisi pengarang terdiri dari dua macam, yaitu berperan langsung sebagai orang pertama dan berperan sebagai orang ketiga. Yang keenam, amanat. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan taktis yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Yang ketujuh, gaya bahasa. Dalam sebuah cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif. Menulis cerpen. Salah satu menulis cerpen adalah merekayasa rangkaian cerita menjadi unik, baru, dan tentu saja menjadikan cerita tersebut menjadi menyenangkan bagi pembaca. Dalam menulis cerpen, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, paragraf pertama yang mengesankan. Mengingat cerpen merupakan karangan pendek, mestinya paragraf pertama harus langsung masuk ke dalam pokok persoalan. Dalam kata lain, tidak melantur ke hal-hal yang klise. Hal tersebut bertujuan agar tidak menghadirkan kebosanan dan rasa apatis pada para pembaca. Yang kedua, mempertimbangkan pembaca dengan baik. Pembaca adalah konsumen, sedangkan pengarang merupakan produsen. Oleh sebab itu, pengarang harus senantiasa mempertimbangkan mutu produknya agar bisa dipasarkan. Yang ketiga, menggali suasana. Penggambaran suasana yang biasa-biasa saja pada umumnya tidak akan begitu menarik bagi pembaca. Oleh sebab itu, pengarang harus bisa melukiskan suasana yang lebih menarik. Yang keempat, penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang berdaya guna, yang langsung memberikan kesan kepada pembaca, baik dalam dialog maupun narasi, disusun seefektif mungkin, sehingga pembaca merasa mudah untuk menangkap maksud dalam setiap bagian cerita sampai tamat. Yang kelima, karakter. Dalam cerpen harus ada tokoh. Tokoh-tokoh yang hadir dalam sebuah cerpen bergerak secara fisik dan psikis. Karakter tokoh hidup sesuai dengan kondisi dan keadaan cerita yang dialaminya. Yang keenam, fokus cerita. Pada dasarnya, dalam sebuah cerita hanya ada satu persoalan pokok. Persoalan-persoalan lain di dalamnya berfungsi sebagai pendukung. Dalam cerpen, segala persoalan yang ada terfokus pada satu persoalan pokok. Yang terakhir, sentakan akhir. Cerpen harus diakhiri ketika persoalan sudah dianggap selesai. Kecenderungan cerpen mutakhir adalah sentakan akhir yang menyarankan, yang membuat pembaca penasaran. Dengan kata lain, akhir cerpen merupakan sentakan yang membuat pembaca terkesan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi siswa-siswi, mahasiswa, dan masyarakat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata saat kami presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.